email nggak perlu panjang ya. Yang panjang nanti ketika mereka sudah melakukan klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di video yang membahas tentang email marketing. Jadi saya cek video ini di YouTube, ternyata jarang yang membahas sampai sedetail teknisnya begitu. Saya akan mencoba di sini. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan semua bingung, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bikinin video berikutnya. Jadi di video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara saya membuat open rate email marketing saya itu bagus. Jadi antara 20 sampai 50%. Saya juga menegaskan bahwasannya tidak penting kita memiliki banyak email kalau misalnya yang buka di bawah 5%. Jadi yang lebih penting dari email yang banyak atau database yang banyak adalah bagaimana cara kita untuk menjalin komunikasi yang baik dengan subscriber kita, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga hubungan baik ke mereka sehingga ketika kita mengirim email kita bakal dibuka. Jadi kalau misalnya kita memiliki 1 juta email database tetapi yang buka hanya sekian persen, begitu itu akan amat sangat percuma sekali dibandingkan dengan saya memiliki 100.000 email database tapi yang buka 50% dan mereka sangat interaktif. Itu adalah hal-hal yang amat sangat didambakan sekali oleh para pelaku email marketing. Oke, silakan cek video sebelumnya jika rekan-rekan semua penasaran, dan kita akan lanjut ke pertanyaan dari teman-teman subscriber. Mas Fajri di sini nanya tentang layanan apa yang saya pakai. Kemudian Mas Fajri juga tanya ini ya, hal apa saja yang dibutuhkan untuk terjun ke email marketing dan tools atau layanan apa saja begitu. Baik, yang dibutuhkan di email marketing adalah kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk mempersuasi subscriber, kemampuan untuk menjaga subscriber supaya tetap nyaman menerima email dari kita. Jadi kemampuan mulai belajar sedikit demi sedikit menulis, Mas Fajri, copywritingnya diperbagus. Kemudian kita kalau misalnya menulis harus singkat, padat, dan bikin orang penasaran. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita harus bisa menjaga hubungan baik, kita harus berinteraksi dengan mereka. Jika perlu kasih tips-tips yang sesuai dengan niche atau database kita tentang apa, Mas Fajri bisa mencoba untuk memberikan informasi-informasi. Jadi tidak melulu jualan ya Mas ya. Jadi email yang disampaikan tidak melulu jualan, tetapi benefit apa yang bisa kita berikan ke mereka. Kurang lebih seperti itu Mas Fajri. Kalau ditanya layanan apa, saya menggunakan engine-nya saya menggunakan Sandy. Kemudian SMTP-nya saya menggunakan Amazon SaaS. Saya juga menggunakan SendGrid, saya juga menggunakan Mandrill, Peppy Post, dan yang lain ya untuk backup. Tetapi untuk saat ini saya menggunakan Amazon SaaS. Selama ini itu yang paling murah, efektif, dan masuk ke primary inbox. Saya kira itu cukup banget ya, bisa menghandle atau mengcover kebutuhan saya. Selama itu cukup, saya kira saya akan tetap pakai itu. Beda urusan kalau misalnya saya mungkin bakal membutuhkan berbagai macam. Saya memiliki misalnya jutaan database dan saya menggunakan beberapa engine layanan atau provider email marketing atau email autoresponder, maka saya akan mencoba layanan yang lain lagi. Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan menggunakan lebih dari 10 layanan email autoresponder, dan saat ini yang menurut saya itu cocok dengan kebutuhan saya, ya itu saya pakai Sandy dan Amazon SaaS. Oke, ini pertanyaan dari Mas Alun ya. Cocok Mas pakai email marketing? Oke. Menurut saya bagaimana cara saya atau bagaimana cara kita untuk menggunakan email marketing itu ya, treatmentnya bagaimana, saya kira nggak ada yang salah ya. Lagian di video sebelumnya saya juga menjelaskan kalau email marketing ini amat sangat murah sekali ya. Jadi kenapa nggak saya pakai begitu. Kebetulan saya punya usaha kuliner ya, offline, dan bisa bayangin kan kalau misalnya kalau all shop kan sudah online gitu ya. Jadi usaha saya offline ini usaha kuliner, usaha minuman begitu. Saya pakai metode email marketing yang saya kombinasikan dengan WhatsApp marketing. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Ketika masa pandemi kita mampu bertahan dan bahkan kita membuka beberapa cabang di daerah yang lain dan di luar kota.
Itu amat sangat menguntungkan bagi saya. Jadi sepertinya selama 5 tahun ke depan saya tidak akan melepaskan channel promosi email marketing ya, baik itu usaha saya yang apa begitu, baik yang offline maupun yang online. Karena menurut saya email marketing ini selama 7 tahun terakhir saya pakai, itu yang pertama murah, yang kedua sudah terbukti bisa meningkatkan penjualan, mendatangkan penjualan. Kalau misalnya saya butuh ngasih atau saya butuh menaikkan exposure tentang produk saya bisa mengedukasi orang lain menggunakan email marketing, dan itu murah sekali begitu. Kenapa enggak email marketing begitu? Kalau misalnya ada yang nanya, emang cocok ya? Kalau menurut saya cocok aja selama kita bisa melakukan treatment sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu, Mas Alun. Oke, yang lain. Nah, ini menarik nih. Click rate-nya. Oke. Jadi kalau misalnya video sebelumnya saya membahas tentang open rate-nya 20-50%, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana click rate-nya bisa meningkat begitu. Jadi kalau misalnya kita punya 100 database email, kemudian open rate-nya 50%, katakanlah 50 orang gitu ya yang membuka. Jadi sebetulnya open rate itu PR yang berat begitu. Dan yang paling berat lagi adalah bagaimana membuat click rate-nya juga tinggi gitu. Jadi kan percuma kalau misalnya yang buka banyak tetapi nggak ada yang ngeklik gitu. Kecuali memang di dalam email body kita atau di dalam email yang kita kirim itu tidak ada link, sifatnya hanya informatif begitu. Sementara kalau misalnya kita ngasih offer, itu biasanya kan diarahkan ke WhatsApp, diarahkan ke landing page, diarahkan ke checkout page begitu. Nah, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menaikkan click rate. Oke. Saya akan membahas ya teman-teman di sini. Ini adalah salah satu contoh dari click rate yang saya dapatkan. Jadi saya mendapatkan click rate 14% atau biasanya click rate antara 5 sampai 12% itu sudah bagus sekali ya. Ketika satu hari kita mengirim email begitu. Dan untuk mendapatkan itu biasanya kita membutuhkan effort yang amat sangat besar sekali. Selain kita harus terbiasa menggunakan atau mengirim email, kita juga harus menguasai beberapa teknik copywriting yang paling sederhana. Saya akan menjelaskan di sini bagaimana caranya. Yang pertama, ketika kita harus menulis judul, kita harus menulis judul itu singkat, jangan sampai lebih dari 10 kata misalnya, 10 atau 12 kata lah. Ini contoh subjek atau judul yang judul yang saya bikin seperti ini, promo Jumat Berkah buat, ini mention nama ya, 1, 2, 3, 4, 5, jadi cuma 5 kata. Atau lowongan kerja penempatan di daerah Balung, buy one get one, jadi nggak ada yang sampai 15 kata gitu untuk bikin subjek email ya. Ini penting banget. Jadi apalagi mostly dari para subscriber kita itu membaca emailnya melalui handphonenya begitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, maka pesan yang akan kita kirim itu tidak sampai gitu. Maksudnya spirit pesannya itu tidak sampai. Spirit pesan seperti apa? Misalnya promo Jumat Berkah. Jumat Berkah ini nama promonya begitu. Spirit pesannya adalah saya ingin menyampaikan bahwasannya di hari Jumat ada promo. Nah, spirit itu harus nyampe ke subscriber. Ini yang saya gunakan di usaha kuliner istri saya, teman-teman ya. Dan alhamdulillah dengan cara yang seperti ini bisa menaikkan konversi penjualan. Bagus banget. Nanti akan saya share tentang yang ini ya. Saya ingin menggarisbawahi di sini adalah untuk membuat judul atau subjek email itu harus singkat banget, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak, spiritnya tidak sampai. Terlalu banyak atau terlalu panjang begitu, email kita akan di skip. Efeknya kalau email kita tidak pernah dibuka, email kita bisa masuk ke promotion box. Parahnya kita bisa masuk ke spam box. Artinya tidak akan dibuka sama sekali gitu. Oke, yang kedua kita harus bisa bikin contoh emailnya atau isi emailnya itu to the point dan bikin penasaran.
Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh email atau tulisan yang saya bikin sesingkat mungkin, yang bikin orang penasaran, yang pada tahapan berikutnya akhirnya mereka melakukan klik di sini. Harapannya kan begitu. Nah, komisi penjualan, kalau misalnya ada yang ingin bergabung dan mendapatkan komisi, silakan klik di sini. Jadi kita bikin sesingkat mungkin, kita bisa bikin sesederhana mungkin. Email nggak perlu panjang ya. Yang panjang nanti ketika mereka sudah melakukan klik. Yang panjang nanti adalah penjelasan tentang benefit yang didapatkan oleh subscriber kita melalui landing page-nya, melalui WhatsApp, dan terserah kita mau mengarahkan ini kemana. Oke, jadi itu dulu yang perlu dipahami ya. Ini untuk meningkatkan open rate-nya, singkat, to the point, dan bikin penasaran. Oke, teman-teman, saya kira itu dulu. Saya berharap saya mendapatkan banyak pertanyaan karena saya cek di YouTube tentang email marketing ini amat sangat jarang sekali membahas tentang hal ini secara teknis. Dan saya senang sekali berbagi pengalaman saya 7 tahun di email marketing kepada teman-teman, dan saya harapannya ini bisa membuat atau menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe channel ini atau share kalau misalnya dirasa ini sangat membantu. Dan jangan lupa traktir saya kopi karena saya suka kopi, linknya ada di bawah. Oke, kita ketemu di video berikutnya yang membahas tentang digital marketing. Akan kita bikin lebih sederhana dari pemahaman-pemahaman sebelumnya. Sampai ketemu dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.